seperti di layar kita. Nah, itu adalah izin usaha yang merah itu adalah izin usaha pertambangan milik CPT Tikul. Nah, di sebelah bawah itu, di kanan bawah itu adalah beberapa rumah dari penduduk dusun Buki Sibanta. Nah, setelah kami beberapa penelusuran kami, nah dari 6 lubang tambang CPT Tikul, mungkin bisa ditunjukkan Tom. Nah, itu adalah beberapa pintu lubang tambang. Coba ditunjuk Tom. Yang nah, ada bangunan beberapa bangunan di titik itu adalah lima sebenarnya itu ada 5 pintu lubang tambang milik CPT Tikul, yang mana jarak antara lubang dengan batas itu tidak mencapai dari 100 meter. Nah, yang kedua, ada satu buah lubang tambang yang memang di luar IUP. Nah, ini adalah foto satelit dari UGR. Nah, namun saat ini lubang tambang yang di luar IUP ini telah ditimbun oleh CPT Tikul. Nah, waktu pertemuan dari Komnas HAM ada beberapa dalam provinsi, yang kedua itu dari DLH, terus dari Direktur CPT Tikul juga datang, dari Wali Sumbar, dan dari Kapolres Sawalunto, perwakilan dari Kapolres Sawalunto. Nah, dalam pertemuan dengan Komnas HAM itu diakui bahwa ada satu lubang tambangnya itu di luar izin usaha pertambangan. Nah, yang mana menurut kami ini adalah satu yang jelas itu tidak pidana pertambangan, yang mana dia menambang di luar IUP ataupun tidak ada IUP-nya. Nah, yang kedua, dalam pertemuan dengan Komnas HAM kami juga mendorong ESDM untuk melakukan pengecekan dalamnya lubang tambang tersebut. Dan dalam logika kami tidak mungkin bahwa dari aktivitas tambangnya itu sebelum 2014 tidak mungkin bukanya itu ataupun kedalamannya itu kurang dari 100 meter. Nah, itu juga kami juga meminta beberapa data dari SDM waktu pertemuan itu. Ada nggak sih data soal laporan triwulannya, bagaimana produksinya berapa? Nah, itu kan bisa sebagai kita menghitung ataupun mengkalkulasi. Nah, tetapi sampai saat ini beberapa data yang kita ajukan, yang pertama itu soal AMDAL ataupun UKLPL milik CPT Tikul. Nah, kita sudah mengajukan ke DLH Perkip LH Sawalunto dan juga ke Sekda Sawalunto. Nah, sampai saat sekarang ini data-datanya itu belum diberikan karena kami sudah 2 kali bersurat. Nah, itu suatu pelanggaran juga bahwa menghalangi akses publik ataupun masyarakat akan informasi publik. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Mungkin ada tambahan dari Tommy. Silakan, Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di awal saya jelaskan dulu kenapa bisa ada peta seperti itu. Jadi yang merah itu merupakan wilayah izin usaha pertambangan. Yang data ini kita peroleh dari SK dari Civitai Tikul tersebut. Jadi merupakan SK yang di lampirannya ada koordinat dari lokasi tersebut. Jadi kita coba overlaykan, ternyata seperti ini penampakannya. Cuman dari segi penampakan ini ternyata ada juga misalnya di luar izin usaha pertambangan ini terjadi bukaan, misalnya seperti ini. Kita tambang di luar izin usaha pertambangan. Bukaan seperti ini masih menengah. Pas kita ke sana itu bulan Juli masih seperti ini. Dan kemudian ada juga satu ternyata lubang izin usaha pertambangannya yang di sini
ternyata berada di luar izin usaha pertambangan yang sebenarnya itu merupakan salah kalau dalam aturan. Nah kemudian kita juga mengukur berapa sih jarak pemukiman rumah masyarakat dengan lokasi tambang tersebut. Ternyata di dalam aturan yang kita cari itu jarak minimal itu 500 meter. Itu untuk menghindari gangguan, kemudian menghindari polusi dan lain-lain. Ternyata di Civita Intikol ini jarak pemukiman penduduk itu di dusun Bukit Cibata itu cuma 183 meter jaraknya. Ya, kemudian ada indikasi dugaan kami bahwasanya ada retakan rumah di sana disebabkan karena adanya aktivitas pertambangan di dalam atau di bawah tanah. Jadi itu. Ya, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Kalau bisa untuk dokumentasi yang rumah yang rusak tadi yang disebutkan 15 rumah itu tolong ditampilkan biar kita semua bisa melihat faktanya gitu hasil di lapangan. Terima kasih. Nah ini beberapa dokumentasi yang kami ambil Pak di rumah warga di Dusun Cibanta yang kondisinya retak. Dan ada juga selain temuan ini ada juga penurunan muka tanah, kemudian amblesan yang terjadi di kebun masyarakat. Jadi beberapa contoh setelah kita survei itu baru 15 kita temukan rumah retak di sana yang diduga akibat aktivitas tambang bawah tanah. Sudah dari Wali untuk dokumentasi. Nah ini kalau kita lihat di peta juga yang merah-merah tersebut kita tandai waktu itu rumah yang rusak atau rumah yang retak akibat aktivitas pertambangan di kebun. Nah, itu, Pak. Jadi kita jalan, kemudian kita bagikan angket survei ke masyarakat, kemudian kita ambil dokumentasi, foto, ternyata terdapat 15 rumah yang rusak. Itu Pak, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tadi telah sama-sama kita dengar, kemudian kita melihat secara peta satelit yang ditampilkan tadi, memang ada indikasi kegiatan-kegiatan di luar Rio, kemudian ada indikasi melakukan perambahan hutan juga ya, kalau saya lihat, karena di situ sudah lapisan tanah yang kelihatan di luar Rio. Jadi mungkin untuk hal ini kami minta kepada Bapak Kepala Dinas SDM untuk bisa menjelaskan juga Pak ya kepada kita semua yang hadir di sini. Jadi kita pengen juga ini semua informasi yang kita terima ini jangan dari pihak dari sebelah saja, kita dengarkan sama-sama semua, nanti baru kita carikan nanti solusi secara bersama-sama. Mungkin itu Pak Kadis, silakan Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Komisi Sultan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Rapat Komisi dan Bapak-Bapak anggota Komisi 4. Pada sore yang berbahagia ini, teman-teman dari LH dan berserta teman-teman
sore hari ini dalam rangka menindaklanjuti persoalan yang ditimbulkan di PT KIP pemilik Yuk di Kota Sawalunto. Saya pikir kita di dalam berbangsa dan bernegara perlu saling mendukung dan saling mengoreksi persoalan-persoalan di masyarakat. Dan dalam penyelesaian persoalan-persoalan ini